Pertemanan, kepercayaan, semangat pantang menyerah, dan selalu berpikir optimis. Sebuah animasi yang memiliki pesan moral yang sangat berkesan dan dibaluti dengan unsur budaya dan keanekaragaman Nusantara, atau lebih tepatnya Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Raya and the Last Dragon, sebuah animasi dari Disney yang tayang pada bulan Maret 2021 dan mengambil latar di Asia Tenggara. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Film ini berkisah tentang sebuah negeri bernama Kumandra, yang mana negeri ini dilindungi oleh naga. Negeri yang 500 tahun lalu penduduknya hidup dengan damai dan makmur. Namun itu tak bertahan lama, sampai suatu ketika datanglah sebuah makhluk jahat berbentuk bayangan yang dikenal dengan nama Drone. Para naga yang berperan sebagai pelindung negeri itu mencoba mengalahkan Drone. Akan tetapi mereka tak cukup kuat dan membuat mereka menjadi batu juga. Ada satu naga terakhir yang bernama Sisudatu, naga yang mewarisi kekuatan naga lainnya, yang berhasil menyegel Drone dan mengembalikan semua orang yang telah berubah menjadi batu. Sisu menghilang dan meninggalkan permata yang berisi kekuatan terakhirnya. Kumandra tak lagi memiliki naga pelindung yang menjaga kedamaiannya. Manusia yang memiliki sifat serakah bukannya bersatu dan menjalin kerjasama, malah mereka bertempur dan menimbulkan permusuhan satu sama lain untuk memperebutkan permata terakhir dari Sisu, yang mengakibatkan Kumandra terpecah belah menjadi beberapa bagian dan menjadi negeri tersendiri: hati, cakar, tulang, taring, dan ekor. 500 tahun setelah kejadian itu menjadi hari di mana kehancuran dan ketakutan yang mereka khawatirkan terjadi. Saat itu Raya masih seorang bocah. Ketua Benja yang merupakan ayah dari Raya dan pemimpin negeri hati mengundang semua pemimpin negeri yang lain dengan tujuan untuk menyatukan kelima negeri itu kembali menjadi Kumandra. Awalnya semua baik-baik saja sampai ketika Raya mengajak Namari yang merupakan anak dari pemimpin negeri Taring untuk melihat permata terakhir Sisu yang dijaga oleh negeri hati. Raya tidak tahu kalau Namari akan mengkhianatinya. Keributan pun terjadi. Kelima negeri itu memperebutkan permata Sisu dan membuatnya jatuh dan pecah. Musuh Kumandra, Drone, yang awalnya tersegel karena kekuatan permata itu akhirnya terlepas. Ketua Benja mencoba menghalangi Drone dengan pecahan dari permata Sisu. Pemimpin negeri lain yang melihat hal itu dengan sigap mengambil pecahan permata Sisu yang lain dan meninggalkan negeri hati. Ketua Benja menaruh harapan terakhirnya pada anaknya Raya untuk mengembalikan permata itu seperti semula dan menyatukan semua negeri itu menjadi Kumandra kembali. Ketua Benja melempar Raya ke sungai dan mengorbankan dirinya untuk melindungi anaknya. 6 tahun sejak kejadian itu, kini Raya sudah beranjak dewasa. Dia dan teman serangganya, Tuk-Tuk, mencari keberadaan Sisu yang menurut legenda berada di salah satu sungai yang dulunya ada di Kumandra. Raya sampai di sungai terakhir, tepatnya sungai yang berada di negeri Ekor. Sungai dengan sedikit air yang mengalirinya dan terdapat sebuah bangkai kapal. Raya memulai ritual untuk memanggil Sisu. Dengan penuh harap dan keyakinan, sambil menangis, Raya menyanyikan lagu untuk membangkitkan Sisu. Keajaiban terjadi. Aliran air sungai itu melawan arah dan airnya mulai mengambang di udara. Benar saja, Sisu bangkit dari tidur panjangnya. Raya merasa gembira dan terharu akan hal itu. Kini dia memiliki harapan untuk mengembalikan ayah dan penduduknya yang menjadi batu seperti semula. Setelah membangkitkan Sisu, tugas Raya selanjutnya adalah mengumpulkan pecahan permata naga terakhir yang sebelumnya diambil oleh masing-masing pemimpin negeri.
Raya dan Sisu mendapati tempat pecahan permata yang dipegang oleh negeri ekor, di mana permata itu disimpan di salah satu lembah yang penuh dengan jebakan. You gotta admire her commitment. Raya dan Sisu berhasil melewati semua perangkap yang menghalangi mereka dan berhasil mengambil pecahan permata itu. Dengan ajaibnya, Sisu yang seekor naga berubah menjadi manusia setelah memegang pecahan permata itu. Tak lama berselang, Namari pun datang dan menemukan mereka dengan tujuan untuk mengambil pecahan permata yang mereka dapati. Namari yang dulunya Raya anggap sebagai teman yang memberi Raya harapan tentang keberadaan Sisu, kini berubah menjadi musuhnya setelah pengkhianatan yang dilakukan Namari 6 tahun silam. Raya dan Sisu melarikan diri dari Namari dan pasukannya dengan menaiki sebuah perahu, di mana Sisu bertindak sebagai motor penggerak dari perahu itu. Mereka menemukan teman baru bernama Bone, seorang bocah yang bertindak sebagai kapten di perahu tersebut. Sementara itu, Namari yang gagal menangkap Raya kembali ke istananya di negeri Taring untuk melaporkannya kepada ibunya. Hari telah malam, tujuan Raya selanjutnya adalah negeri Cakar untuk mengambil potongan permata berikutnya yang dipegang oleh pemimpin negeri itu sendiri. Deng Hai namanya, pemimpin negeri Cakar yang terkenal kejam. Sesampainya di negeri itu, Raya meminta Sisu tinggal di perahu bersama dengan Bone. Raya memperingati Sisu kalau negeri Cakar adalah tempatnya bagi para penipu dan pencopet. Akhirnya, Raya dan Tuk-Tuk pergi ke istana tempat Deng Hai berada. Tetapi di perjalanan, Raya melihat seorang balita. Dengan perasaan tidak teganya, Raya menolong balita itu. Padahal sebelumnya ia sudah memperingati dirinya sendiri kalau negeri Cakar adalah sarangnya penipu dan pencopet. Dan benar saja, balita itu berhasil mengalihkan perhatian Raya agar rekannya 3 ekor kera berhasil merampas barang milik Raya. Raya sempat kewalahan untuk mendapatkan kembali permatanya karena bayi dan ketiga kera ongi itu cukup lincah. Dengan sedikit perjuangan, akhirnya Raya mendapatkan kembali barang miliknya. Raya merasa iba pada bayi dan ketiga kera ongi itu, karena mereka melakukan itu untuk mendapatkan makanan. Akhirnya Raya berjanji akan menraktir mereka dengan syarat mereka harus membantu Raya untuk mendapatkan permata yang dipegang oleh Deng Hai. Raya bergegas menuju ke tempat Deng Hai berada, dengan bayi dan kera ongi itu sebagai pengalih perhatian para penjaga istana. Setelah berhasil masuk ke istana, Raya mendapati Deng Hai telah menjadi batu dan tidak menemukan permata yang ia cari. Sementara itu, Sisu yang sebelumnya telah diminta Raya untuk tinggal di perahu malah pergi berbelanja mencari hadiah untuk Deng Hai dengan cara berhutang. Di perjalanannya, Sisu bertemu dengan seorang nenek-nenek. Dengan polosnya, Sisu mengikuti nenek itu. Ternyata nenek itu memiliki pecahan permatanya, dan dia tahu kalau Sisu dan Raya sedang mencari pecahan permata yang lain. Nenek itu menjebak Sisu dengan mengajaknya ke sebuah tempat yang dihuni oleh drone, dan meminta Sisu untuk mengatakan di mana letak potongan permata yang lain. Tiba-tiba saja Raya muncul dan berhasil mengambil pecahan permata yang sedang dipegang oleh nenek itu. Setelah berhasil menyelamatkan Sisu, Raya kembali ke perahu dan meninggalkan negeri itu dengan segera. Akhirnya, Raya berhasil mendapatkan pecahan ketiga dari permata itu, ditambah dengan teman barunya yaitu balita dan 3 kera ongi. Di sisi lain, Namari sudah melaporkan Raya yang sedang mengumpulkan pecahan permata kepada ibunya selaku pemimpin negeri Taring. Namari meminta tambahan pasukan untuk mencegat dan menangkap Raya di negeri Tulang. Raya dan Sisu kini telah sampai di negeri Tulang untuk mengambil potongan permata berikutnya. Sebelumnya, saat di perahu, Raya dan Sisu sedikit berdebat mengenai rasa percaya. Sisu melompat dari perahu dengan membawa bubur milik Raya untuk diberikan kepada pemimpin negeri Tulang dan untuk membuktikan kepada Raya tentang sebuah kepercayaan. Tentunya Raya mengikutinya dan mencoba menghentikannya.
Namun, sesampainya di depan gerbang negeri itu, Raya dan Sisu malah terkena perangkap yang membuat mereka berdua tertangkap. Saat menyadari hal itu, Raya dan Sisu sudah terikat dan tak bisa berbuat apa-apa. Seorang pria berbadan besar dengan kapak di tangannya menghampiri Raya. Dia adalah Tong, pemimpin negeri tulang yang kini hanya tinggal sendirian karena rakyatnya sudah berubah menjadi batu saat mencoba melawan Drun. Tak lama kemudian, Tuk-Tuk, Bone, dan teman kecilnya berhasil menerobos ke tempat di mana Raya tertangkap. Mereka berhasil membebaskan Raya dan Sisu serta melumpuhkan Tong. Namun, tiba-tiba saja Namari dan pasukannya datang untuk menangkap Raya. Mau tidak mau, Raya harus mengalihkan perhatian Namari agar semua teman-temannya dapat melarikan diri. Dia meminta bantuan kepada Tong yang masih terikat. Dengan rasa percaya yang dimiliki Raya, akhirnya Tong mau bekerja sama dengannya. Raya akhirnya menemui Namari dan menantangnya berduel untuk mengulur waktu agar teman-temannya dapat melarikan diri. Namun Raya tak cukup kuat untuk mengalahkan Namari. Sisu yang melihat hal itu berubah menjadi naga dan menyemburkan kabut pekat agar dapat menolong Raya. Namari dan teman-teman Raya yang lain terkejut mengetahui kalau wanita yang bersama dengan Raya selama ini adalah Sisu sang naga. Akhirnya Raya dan teman-temannya berhasil kabur dari Namari. Tong yang merupakan pemimpin negeri tulang pun kini menjadi temannya dan ikut berpetualang bersama Raya untuk menyelamatkan dunia. Ia juga memberikan pecahan permata yang dimilikinya. Kini Raya dan teman-temannya telah berhasil mengumpulkan sebagian besar pecahan permata naga dan tinggal satu pecahan terakhir yang dimiliki oleh negeri Taring. Sebelum sampai di negeri Taring, Sisu mengajak Raya kembali ke negeri hati untuk menunjukkan kepada Raya arti dari sebuah kepercayaan. Sisu ingin Raya bisa percaya kepada Namari, kalau sebenarnya di lubuk hatinya Namari menginginkan hal yang sama seperti Raya, yaitu menyelamatkan dunia. Dengan sebuah nasihat dan harapan yang disampaikan Sisu, akhirnya Raya mulai sadar dan percaya dengan hal yang dikatakan Sisu. Di sisi lain, Namari melaporkan kejadian yang dia lihat di negeri tulang pada ibunya, kalau Sisu telah bangkit dan akan menyelamatkan dunia bersama dengan Raya. Jauh di lubuk hatinya, sebenarnya Namari menginginkan hal yang sama dengan Raya, seperti apa yang dikatakan oleh Sisu. Dia meminta ibunya untuk bekerja sama dengan Raya, namun tak disetujuinya. Malahan, dengan egoisnya, Pirana menginginkan semua pecahan permata dan Sisu menjadi miliknya sendiri. Raya dan teman-temannya mulai merencanakan bagaimana caranya agar mereka bisa mendapatkan permata yang dipegang oleh Pirana. Akhirnya Noi, si balita, bersama dengan Kraongi diutus untuk menyampaikan pesan pada Namari kalau Raya ingin bicara dan menemuinya. Tak perlu menunggu lama bagi Raya dan teman-temannya untuk mendapatkan jawaban dari Namari. Ia menyetujui ajakan dari Raya. Keesokan harinya, Raya menemui Namari di tempat yang telah dijanjikan. Namari datang dengan membawa pecahan permata yang dimiliki negerinya. Tak lama setelah itu, Sisu juga muncul. Awalnya Namari hormat pada Sisu, namun saat Raya dan Sisu memalingkan pandangannya, ternyata Namari sudah menghunuskan panah pada mereka. Namari meminta agar Raya memberinya semua pecahan permata yang sudah didapat. Ia juga meminta agar Sisu ikut dengannya. Namun, saat Sisu mencoba berbicara dengan Namari, tanpa sadar panah yang dipegang Namari tertembak dan mengenai Sisu. Ia akhirnya terjatuh ke arah danau dan tenggelam. Namari terburu-buru pergi dengan mengambil permata miliknya dan meninggalkan Raya. Tiba-tiba saja sesuatu yang aneh terjadi. Semua air di tempat itu mulai mengering. Tentu saja dengan kejadian itu tidak ada lagi yang menghalangi Drun, karena sebenarnya kelemahan Drun adalah air.
sehingga Drun dengan ganasnya mulai menyerbu negeri itu. Raya dengan rasa marah dan kecewa pergi seorang diri ke kastil negeri Taring untuk membalaskan kematian Sisu. Namari telah menunggunya di sana dan perkelahian antara keduanya tak terhindarkan. Sementara itu, Bon dan temannya yang lain berusaha menyelamatkan rakyat di negeri itu dengan segera, dikarenakan cahaya yang ada di permata itu perlahan mulai memudar. Pertarungan Raya dan Namari berakhir karena Raya tersadar kalau balas dendam bukanlah hal yang diinginkan Sisu, dan juga teman-temannya yang lain tengah kewalahan menyelamatkan penduduk negeri itu dari serangan Drun. But you didn't trust her. Sontak saja Raya pergi membantu teman-temannya. Namari yang melihat itu turut membantunya. Dan di saat semuanya terkepung oleh Drun, Raya mendapat gambaran dari Sisu kalau dia harus percaya pada teman-temannya. Raya meminta temannya untuk menyatukan semua pecahan permata yang mereka pegang. Tetapi Namari memiliki sedikit keraguan di hatinya. Akhirnya Raya mengambil langkah pertama dengan memberikan permata yang dipegangnya pada Namari, diikuti oleh Bon, Tong, dan Noi. Namari mulai menyatukan pecahan demi pecahan permata itu menjadi utuh seperti semula. Akan tetapi, cahaya pada permata itu meredup dan padam, sehingga dia pun berubah menjadi batu juga karena Drun. Semua orang di negeri itu telah menjadi batu. Drun perlahan pergi meninggalkan mereka karena tak ada lagi yang bisa dilahapnya. Keajaiban terjadi. Sebuah ledakan cahaya terjadi yang membuat semua Drun itu menjadi musnah tak tersisa. Hujan mulai turun dan mengembalikan semua orang yang awalnya membatu kembali normal menjadi manusia. Raut kegembiraan dan haru terpancar dari wajah Raya dan teman-temannya. Seluruh negeri mulai dibasahi oleh hujan. Negeri yang dulunya kering dan tandus kini mulai dialiri air kembali. Para naga yang dianggap telah hilang 500 tahun lalu kini kembali hidup dan berlarian di udara. Saudara Sisu yang dulunya membatu karena Drun mulai mengitari danau tempat Sisu terjatuh. Dan secara ajaib Sisu terlahir kembali. Raya yang melihat hal itu mendekati Sisu. Dengan penuh haru dia memeluknya. Teman-teman Raya yang lain mulai menghampiri Raya dan Sisu, diikuti dengan Namari yang tampak malu-malu. Akhirnya dunia kembali aman dan terhindar dari Drun. Bon, Noi, dan Tong kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Begitupun dengan Raya, dia kembali ke negeri hati untuk menemui ayahnya. Semua rasa rindu yang selama ini dipendam ditumpahkan hari itu. Setelah pertemuan itu, semua penduduk di seluruh negeri berdatangan ke negeri hati, dan pada akhirnya semua negeri itu kembali bersatu dan menjadi Kumandra kembali. Dan cerita pun selesai.